Mereka menyambut Nabi Muhammad dengan memberikan harta benda kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berupa uang, berupa dinar dirham. Karena kan Nabi Muhammad udah datang, beliau seorang nabi, ini dakwah nih perlu banyak dana gitu kan, maka mereka berlomba-lomba. Ini orang Madinah nih untuk hal yang seperti ini memang luar biasa teman-teman. Sampai Nabi Muhammad pernah memujinya. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian nih orang Ansor nih mau pilihan Allah luar biasa. Kalian hamba-hamba terpilih di sisi Allah. Saya sudah melihatnya dengan mata saya, kata Nabi. Bagaimana kalian berkumpul, bergerombol, ngantri ketika hendak memberi dan mendadak sepi ketika hendak dibagi. Keren. Nabi itu teman-teman di masa-masa sesudah-sesudahnya peperangan sering menang. Di masa sesudah Islam semakin jaya di kota Madinah, Nabi kan tambah lama tambah besar. Banyak banget waktunya yang Nabi Muhammad tuh mau bagi-bagi harta rampasan perang. Nabi Muhammad banyak dapat kambing ratusan ekor. Nabi Muhammad banyak dapat unta ratusan ekor. Kalau dapat itu bukan main jumlahnya teman-teman. Nah itu Nabi Muhammad bagi-bagi gitu. Itu Nabi kalau mulai mau bagi-bagi, orang Ansornya malah sepi. Ntar ya, besok bagi-bagi jam 9. Begitu ya misalnya gitu kan. Hari Minggu jam 9 ya, saya mau bagi-bagi harta rampasan perang yang kita dapat di perang apa gitu misalnya. Itu pada sepi orang Ansornya, orang Madinahnya tuh pada nggak ada. Yang kelihatan malah orang baru masuk Islam dari kampung mana gitu istilahnya gitu ya. Kalau di kita nih orang Tebetnya sendiri tuh kagak kelihatan gitu. Yang kelihatan nih malah dari mana nih? Citayam, misal ya, maaf, misal. Contoh doang, contoh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu dipuji sama Nabi Muhammad. Kalau waktunya Nabi Muhammad bilang, besok kita mau pergi perang nih, perlu dana yang banyak. Itu ramenya orang Madinah luar biasa. Perempuan melepaskan perhiasan. Kalau disuruh ngasih, semangat. Kalau mau diberi, enggak dah, kayaknya saya nggak perlu. Masih banyak yang perlu, dah biarin aja yang lain. Mental teman-teman. Bukan kamu nggak mikir misalnya kaya-kaya kali ustazah. Oh enggak ada urusan sama kaya. Betul sih urusan sama kaya, tapi lebih kepada kaya hati daripada kaya harta benda. Kamu bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satunya. Ini mentalnya orang Madinah mudah-mudahan ada pada diri kita juga. Kalau disuruh ngebantuin, alhamdulillah, rajin bener langsung. Tapi kalau disuruh mau dikasih gitu, saya nggak usah gitu. Insya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan. Jadi ini Sulaim habisnya ngelihat beberapa hari nyuguin orang ngasih lagi. Malam hari itu Sulaim nggak bisa tidur. Gak bisa terpejam matanya, dimikir sambil ntar dikit-dikit nangis, ya Allah, ini kesempatan emas banget ini ya, Nabi Muhammad tinggal di kota kami ini ya Allah, seneng bener, makasih ya Allah. Saya bisa ngasih apa sama Nabi Muhammad ya? Ya ampun, si itu ngasih tanah, si itu ngasih ini, si itu ngasih itu. Saya ngasih apa nih sama Nabi Muhammad ya? Mikir. Ada, tapi gak seberapa. Dan bukan itu yang paling bagus gitu yang dimiliki oleh Sulaim. Jadi Sulaim mikir aja. Saya kalau mau ngasih sesuatu sama Nabi Muhammad, harus sesuatu yang paling berharga yang saya punya. Yang saya ngelepasnya paling berat. Apa ya? Handphone belum ada ya. Kayak semua harta benda biasa-biasa aja gitu buat Sulaim. Sampai jelang-jelang subuh baru dia yang temu nih. Pagi-pagi
ngobrol sama anaknya. Habis dia ngobrol, setuju, sepakat, akhirnya berangkatlah mereka berdua ke tempat Nabi Muhammad. Masih di rumah Abu Ayyub tuh nabinya. Nabi udah kenal sama Sulaim, Nabi udah kenal sama Anas, Nabi udah kenal. Nah kan yang biasa nyuguhin makanannya apa gitu. Terus Nabi Muhammad, Sulaim bilang, ya Rasulullah, udah ucap salam apa segala macam ya. Sowan menabi, ngadep menabi, dia bilang, ya Rasulullah, faqad ra'aitun nas yahduna laka bihadiyah. Rasul, saya lihat orang-orang semuanya pada ngasih engkau hadiah. Saya kepengen juga Rasul. Sepanjang malam saya mikirin Rasul, hadiah apa yang bisa saya persembahkan, bisa saya berikan untukmu. Saya Rasulullah, kalau ngasih sesuatu padamu harus yang paling berharga yang saya punya dalam hidup saya Rasulullah. Dan saya tahu jawabannya jelang subuh wahai Rasul. Habis mikir sepanjang malam tuh. Ya Rasulullah, yang paling berharga yang saya punya dalam hidup saya Anas bin Malik, anak saya Rasul. Cerdas, pinter, nurut, menyenangkan Rasulullah. Dia yang paling berharga yang saya punya. Saya paling takut kehilangan dia. Jantung hati saya, bahagia susah saya, Anas bin Malik ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku serahkan hadiah untukmu ya Rasulullah. Aku serahkan Anas untukmu wahai Rasul. Silahkan perlakukan ia. Silahkan ambil dia ya Rasulullah, untuk apapun yang kau mau. Mulai saat ini saya menganggap saya bukan lagi ibunya Anas. Mulai saat ini saya menganggap sudah tidak lagi memiliki Anas. Ia untukmu ya Rasulullah. Nabinya tinggal bingung, buat apaan ya Rasulullah? Buat apa nih? Ya Allah Bu, ini emang perempuan cerdas nih, ngerti gitu dia. Terserah engkau Rasul, buat apa aja. Kau ajakin pergi perang juga boleh. Emang bener-bener bukan mau biar dididik sama Nabi Muhammad, atau biar yang susah nih punya anak nih, berat apalagi sekarang saya janda, saya kasihin aja menabi, biar kasih makannya menabi, dididik sekalian menabi, kan dunia akhirat tuh alhamdulillah. Habis itu saya kawin lagi deh. Enggak teman-teman, enggak gitu, enggak gitu konsepnya. Memang Sulaim tuh hatinya paling terpaut Anas. Udah hari-hari, istilahnya nih, hari-hari tuh dalam dekapannya Sulaim gitu. Apalagi sudah suaminya nggak ada kan gitu. Emang dia adalah jantung hatinya Sulaim. Memberikannya kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah, bukan malah mau ngangkat beban, enggak. Sulaim sangat tidak terbebani dengan Anas, tapi bagaimana melepas kesenangan dalam kehidupannya, itu yang dilakukan oleh Sulaim.